Yang terhormat Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sepertinya Ibu Anies sedang ada kendala sinyal. Kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu langsung saja memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Kak Muarifah selaku moderator. Sebelumnya, perkenankan saya membacakan CV dari moderator. Nama Muarifah, lahir di Demak tanggal 9 Desember 1999, alamat di Bonangrejo RT 1 RW 4 Bonang Kabupaten Demak. Nomor HP 0895 1330 0345. Email muarifah@062@gmail.com. Moto Talk Less Do More. Riwayat pendidikan di MI Miftahul Huda Bonangrejo pada tahun 2007 sampai 2012.
Kemudian melanjutkan di MTS Negeri Bonang pada tahun 2012 sampai 2015. Lalu di MA Negeri Demak pada tahun 2015 sampai 2018. Lalu melanjutkan pendidikan di UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2018 sampai sekarang. Pengalaman organisasi Ikatan Alumni Mata Air Semarang pada tahun 2018. Lalu menjadi anggota lembaga studi bahasa FITK UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2018. Himpunan Mahasiswa Jurusan PGMI UIN Wali Songo Semarang pada tahun 2018 sampai 2020. Lalu menjadi pimpinan ranting IPPNU Desa Bonangrejo pada tahun 2021 sampai sekarang. Lalu menjadi pimpinan anak cabang IPPNU Kecamatan Bonang pada tahun 2021 sampai sekarang. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Langsung saja acara selanjutnya adalah acara ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi. Yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri memaparkan materinya. Namun sebelumnya saya ingin menyapa para tamu undangan. Lanjut. Yang terhormat dosen pembimbing lapangan Bu Anis Fitria, yang kami hormati Bapak Muhammad Ulfi Aruna selaku pemateri 1, yang kami hormati Bapak Faisal Firdaus selaku pemateri 2, serta hadirin peserta dalam diskusi pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sejahtera. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tercantum pada pengumuman ini, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kebudayaan yang diiringi nilai-nilai keagamaan dalam dakwah Wali Songo. Untuk itu, semua sangat membutuhkan informasi dan untuk sebagai menyamakan persepsi. Oke, sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh para pemateri. Agama dan budaya merupakan dua hal yang berbeda. Agama diturunkan langsung oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia. Keduanya memang berdiri sendiri, namun keduanya bisa dihubungkan. Buktinya, pada zaman Wali Songo, budaya digunakan sebagai metode alat dakwah untuk menyebarluaskan agama Islam. Mengapa Wali Songo mengkombinasikan cara dakwah dengan budaya? Secara umum, penyampaian informasi akan lebih jelas
Saya ulangi. 836-151-010. Untuk Instagramnya Muhammad.Arona. Pendidikan formal SD Negeri Tritonerejo 1, MTS Negeri Bonang, Mandema, S1 UIN Wali Songo Semarang. Pengalaman organisasinya yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dari Ranting sampai wilayah Jawa Tengah, Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bonang, MWCNU Bonang Bidang Lazisnu Kecamatan Bonang, Pengurus ISNU Kecamatan Bonang, PMII Rayon Terbiah IAIN Wali Songo Semarang, Pengurus Badko TPK Kecamatan Bonang, Pengurus Badko TPK Kabupaten Demak, Pengurus Lasnas Nurul Hayat Kecamatan Bonang, Ketua PPK pada Pilkada Kabupaten Demak. Pekerjaan guru dan petani. Moto hidup, tanamlah sesuatu yang baik untuk mendapatkan hal yang baik. Untuk kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ulfi Arona, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azkiya amma ba'da. Yang kami hormati narasumber kita yaitu Mas Faisal Firdaus, yang kami hormati dari dosen pembimbing lapangan KKN UIN Wali Songo Semarang, banggakan. Teman-teman KKN yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul dalam kegiatan KKN pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya di dunia, bahkan nantinya syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Ucapan yang ketiga, terima kasih kepada teman-teman di KKN yang kemarin sempat menghubungi saya untuk bisa menjadi narasumber pada malam hari ini. Ini sebelumnya sudah bisa belum? Koneksinya atau gimana? Yang koneksi pakai koneksi kartunya apa? Oke, saya lanjutkan lagi. Kita ketemu pada malam hari ini, yaitu kita ada diskusi, dialog tentang kegiatan yang diadakan oleh KKN, yaitu di dalam kebudayaan yang diiringi nilai-nilai keagamaan dalam dakwah Wali Songo. Kita ketahui wali adalah seseorang yang mendapatkan tugas amanah untuk mensyiarkan Islam khususnya di tanah Jawa ini. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil
bahwasanya nama Wali Songo itu terdiri dari dua istilah, dua kata, yaitu wali dan songo. Istilah tersebut, wali itu adalah orang yang mendapatkan tugas atau orang yang mendapatkan amanah. Songo adalah jumlah dari seseorang yang mendapatkan tugas tersebut. Maka di tanah Jawa ini kita tahu istilah dengan wali songo, yaitu seseorang yang mendapatkan amanah berjumlah 9 orang untuk ditugaskan mensyiarkan Islam yang berada di tanah Jawa ini khususnya. Teman-teman dari KKN yang saya banggakan, metode yang berada di Wali Songo itu memang metodenya unik. Jadi metode pada saat Wali Songo diberikan amanah, diberikan tugas untuk mensyiarkan Islam di tanah Jawa, yaitu dengan cara pendekatannya salah satunya yaitu dengan cara kebudayaan. Karena apa? Di tanah Jawa ini khususnya dan Indonesia umumnya, bahwasanya kita mempunyai banyak kebudayaan, kita mempunyai hal-hal yang di situ ada perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Namun yang diambil di Wali Songo ini salah satunya yaitu pada kebudayaannya. Kalau kita flashback ke belakang, Rasulullah SAW itu ditugaskan oleh Allah mendapatkan amanah sebagai Rasul, yaitu menyampaikan suatu kebaikan untuk disiarkan agama Islamnya. Di sana Rasulullah turun ayat bahwasanya ayat tersebut yang pada intinya Allah itu menggambarkan ibarat itu seperti surga. Yang surga itu ada taman-taman, ada pohon bunga, ada air di situ, gemericiknya air. Karena apa kok Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an model seperti itu? Karena di Arab sana, di Arab agama Islam turun di Arab, itu kita melihat gersangnya Arab Saudi. Maka dari itu iming-iming bahasanya itu iming-imingnya Allah Subhanahu wa taala untuk warga di Arab Saudi menggambarkan surga itu adalah seperti ibarat tanaman dan di bawahnya ada air gemericik. Karena apa? Biar mereka yang ada di Arab bisa tertarik untuk masuk Islam. Itu tujuan gambaran di dalam Al-Quran. Seandainya Al-Quran itu Islam itu turun pertama kali di Indonesia, mungkin ayatnya bukan bunyinya seperti itu. Karena apa? Di Indonesia, contoh di Bandung, gambaran seperti itu sudah banyak di Bandung digambarkan. Ada panorama, pohon, kemudian hiasan gemericiknya air. Di situ sudah banyak di Bandung. Maka ketika ayat itu turun di Bandung, maka minim sekali untuk masyarakat warga di Bandung untuk masuk Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat Al-Qur'an pada saat itu Islam turun di Arab Saudi yang pertama, di sana gersangnya luar biasa, kemudian padang pasir, tidak ada tanaman dan yang tidak ada bunga-bunga, tidak ada pohon, panorama gemericik air di dalam itu tidak ada. Maka dari itu Allah menggambarkan hal seperti itu biar surga itu terlihat mewah dan di Arab itu tidak ada. Nah, maka dari itu salah satu pendekatan media. Maka di tanah Jawa ini Wali Songo mendapatkan tugas, mendapatkan amanah untuk mensyiarkan Islam di tanah Jawa. Salah satunya pendekatannya yaitu dengan cara kebudayaan. Karena di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, banyak kebudayaan yang ada di tanah Jawa. Maka dari itu metode dakwah yang dilakukan Wali Songo sehingga Islam begitu cepat tersebar di Nusantara atau di Indonesia ini, yaitu melalui pendekatan-pendekatan salah satunya kebudayaan. Karena dengan adanya kebudayaan itu, pendekatan antara Wali Songo mensyiarkan Islam dengan orang yang disyiari agar masuk Islam itu lebih cepat prosesnya. Karena kita tahu itulah namanya seorang pemimpin ya. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, ibarat Wali Songo itu adalah seorang pemimpin, jadi kita harus tahu sikap dan mana untuk anggota kita, pendekatan kita, biar anggota kita itu lebih respect, lebih responsif untuk bisa mengikuti kegiatan
kegiatan yang kita laksanakan. Itu salah satu metode yang dilakukan oleh Wali Songo dalam mensyiarkan agama Islam melalui kebudayaan. Alasan Wali Songo melakukan dakwah dengan pendekatan media kebudayaan yang diiringi dengan nilai kebudayaan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, alasannya itu sangat signifikan karena di Indonesia ini banyak perbedaan kebudayaan, banyak kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu di dalam mensyiarkan atau penyebaran Islam di tanah Jawa, beliau dari Wali Songo mengikuti atau melaksanakan dengan pendekatan kebudayaan agar warga di tanah Jawa ini bisa cepat untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam. Kemudian Wali Songo melakukan dakwah dengan media kebudayaan yang diiringi dengan nilai keagamaan. Jadi tidak hanya karena kebudayaan itu banyak yang kita rasakan. Namun kebudayaan yang berkaitan dengan keagamaan, nilai-nilai keagamaan itu minim. Maka dari itu kita contoh saja di Wali Songo ada yang melaksanakan kebudayaan pada zaman itu warganya senang melaksanakan atau mengadakan kegiatan seperti pertunjukan. Maka dari itu Wali Songo khususnya di Kalijogo, Sunan Kalijogo ini mengadakan pertunjukan yang namanya pertunjukan wayang kulit. Dan di situ selain filosofnya sangat luar biasa, nilai agamanya itu ada. Jadi yang diambil dari Wali Songo tidak hanya nilai kebudayaannya saja, namun nilai keagamaannya ada yang ada di dalam kebudayaan tersebut. Tadi moderator sudah menyampaikan kebudayaan dan keagamaan tadi sudah disampaikan karena nilai budaya itu sangat banyak dan ini kita kerucutkan, kita khususkan di dalam nilai masuk kebudayaan yang mengikuti nilai-nilai agama, khususnya di agama Islam ini. Maka Wali Songo melakukan dakwah dengan media kebudayaan yang dialiri dengan nilai-nilai keagamaan ini sangat luar biasa dan sangat diterima dari masyarakat dengan medianya yang sangat luar biasa, dengan media dakwah di situ, dengan adanya media dakwah kebudayaan yang mengandung nilai-nilai keagamaan, maka agama Islam ini di tanah Jawa khususnya bisa sangat cepat untuk diterima oleh masyarakat. Kemudian teman-teman KKN yang saya banggakan, nanti mungkin saya hanya singkat 15 menit dan nanti disambung oleh Mas Faisal disempurnakan karena nanti kita akan diberikan wawasan bahwasanya Wali Songo itu tidak hanya di Indonesia. Beliau ini adalah wakil ketua pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Tiongkok. Bahwasanya sejarah Wali Songo itu munculnya tidak hanya dari tanah Jawa. Ya, karena kita tahu bahwasanya penyebaran Islam yang ada di tanah Jawa ini salah satunya ya dari negeri Cina. Makanya nanti insya Allah beliau akan menceritakan semua perjalanannya yang mungkin di Cina itu kok bisa seperti itu, nanti mungkin bisa share ke sana. Kalau saya hanya sekedar menyampaikan istilah Wali Songo dan di sini di tor saya juga hanya sekedar pendekatan dakwah di media, dalam media kebudayaan. Namun di dalam medianya itu Wali Songo punya beberapa media, salah satunya kebudayaan, dan di situ juga ada pendekatan permainan anak-anak itu juga melalui teologi dari pendekatan yang dilaksanakan oleh Wali Songo. Namun kita bicara pada malam hari ini, kita hanya membicarakan pendekatan dari media kebudayaan yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Jadi itu teman-teman KKN, kita pun harus tahu sebagai pelajar, saya pun sebagai pelajar, karena saya di IPNU juga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama itu masih di pelajar juga, walaupun saya di pengurus wilayah Jawa Tengah. Di situ pun kita punya bidang-bidangnya. Jadi keterpelajaran seperti ini ada pembinaan untuk teman-teman yang KKN. Di KKN juga ada PKPT, saya tahu itu. Kemarin juga setelah tanggal 30 mengadakan kegiatan Makesta ya PKPT.
masa kesetiaan anggota tanggal 30 kemarin yang mohon maaf belum bisa hadir karena dari wilayah banyak kegiatan barengan dengan PKPT Unwahas juga. Nah, maka dari itu teman-teman, kita sebagai pelajar kita harus tahu di dalam kebudayaan-kebudayaan yang terkandung dalam nilai agama, khususnya dalam mensiarkan syiarnya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo di tengah-tengah masyarakat agar bisa diterima dengan cepat. Mungkin hanya itu dari saya pribadi, insya Allah nanti disempurnakan oleh senior saya, guru saya ini dari Tiongkok. Beliau dari Tiongkok, jauh-jauh dari Tiongkok untuk ke sini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sampai pada sesi tanya jawab, selanjutnya saya bacakan terlebih dahulu CV pemateri kedua. Nama Faisal Firdaus, tempat tanggal lahir Demak, 6 Agustus 1992, alamat Jatirejo, Karanganyar, Demak, nomor HP bisa dicatat 087 834 922 243. Saya ulangi lagi 087 834 992 243. Nama Instagramnya Faisal_NO. Pendidikan formalnya SD Jatirejo 3, MTS TBS Kudus, MA TBS Kudus, S1 Unwahas, S2 Jilin University. Pendidikan non formalnya Ponpes PPRM Jagalan 62 Kudus, PMH Kacin Pati, Pare Kediri. Pengalaman organisasinya pengurus Gus Durian Tiongkok, wakil ketua PCI NU Tiongkok, tim media NU online, wakil ketua PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia Changchun, ketua Perhimpunan Muslim Changchun, HIPSI Himpunan Ongsu Santri, ketua Kawah Demak. Pekerjaan dosen bantu Unwahas dan petani, moto hidup, tuntutlah ilmu ke negeri Cina, cita-cita Bupati Demak. Demikianlah CV dari pemateri kedua. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Faisal Firdaus, kami persilahkan. Udah kedengar nggak? Kedengar? Kedengar ya? Oke. Kalau ke sini, kalau ini dengar. Mental nggak sih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wasofik dari ma'ruf wa alaihi salatullah salamuhu salatul taslim ila al-islam salih likuli zamanin wa makan. Yang saya muliakan Bu Anis Fitria, ya Bu Anis Fitria ya, selaku DPL di KKN. KKN berapa ini? Kelompok 7. 7 itu bahasa Jawanya itu apa?
Itu berarti itu. Jadi teman ketemu aku itu gitu ya. Yang saya mengingatkan juga Gus Rufi ini panutan kita ya, orang tua kita, panutan kita, dan juga idola kita. Ya, ya. Terus tak lupa moderator. Moderator itu Raisul Jalsa. Tak lupa Mbak Mu'arifah ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja dan puji syukur yang benar Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, hidayah, inayah pada kita semua. Dan kedua kalinya sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah mungkin dan pasti membawa kita menuju keselamatan di dunia ila akhirat. Ya, satu minggu yang lalu atau 5 hari yang lalu itu saya bicara Sufi. Ya, yang salah siapa? Yang salah kayak Gus Rufi kayaknya. Mas Meso misi apa itu? Itu tentang acara enggak ya? Acara KKN itu. Ternyata KKN apa? Saya itu 1 bulan ini ngisi KKN Indonesia itu 3. Yang pertama, kedua itu moderasi agama. Ya, tema moderasi agama. Yang kedua itu ngisi tentang apa subtitlenya. Ternyata bicara tentang dakwah Wali Songo. Compare antara kebudayaan yang diiringi dengan nilai keagamaan dalam dakwah Wali Songo. Temanya itu benar, Mbak. Tak salah ya. Berarti yang buat saya tahu. Kalau berbicara, pasti kita berpikir luas. Apalagi dalam kalau berbicara kehidupan, pasti ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan. Itulah kehidupan. Nah, kalau berbicara Wali Songo, berbicara Sunan 99 itu, Sunan Wali Songo, pasti berbicara tentang masa lalu, sekarang, dan akan datang. Kalau berbicara masa lalu, sekarang, dan akan datang, pasti tidak jauh dari konteks agama dan terus ya. Nah, kira apa yang langsung kita tutup langsung ya. Kalau berbicara Sunan Wali Songo pasti berbicara tentang sebelumnya Sunan Wali Songo. Ya. Kalau berbicara Gus Ufi berbicara tentang orang tua sebelum orang tua kakeknya. Demikian dengan teman-teman agamanya apa? Islam. Islam dari mana? Hah? Gusti Allah menyampaikan wahyu lewat Jibril kan? Siapa? Berarti kita berbicara lewat Nabi Muhammad. Kenapa sih kita bisa ngumpul di sini? Kan itu pada sejarah kan itu. Dari sekolah itu. Ternyata peradaban Islam dimulai dengan namanya Jazirah Arab. Walaupun belum namanya Arab Saudi. Nama Arab Saudi kan setelah Masjidil Mustalia. Tapi jauh sebelumnya Jazirah Arab. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Oke, Mekah ya. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Itu terkenal nama istilahnya Nabi. Setelah Nabi aktivitasnya apa Nabi? Pedagang. Oke. Cina, apakah era Nabi Muhammad dengan Cina itu tidak ada hubungan? Nabi Muhammad dan Cina di waktu yang sama, di tempat yang berbeda
itu udah hubungan dengan Nabi Muhammad. Di Cina itu ada namanya pepatah Cina mengatakan sungguh setapang tempat penemuan besar. Yang pertama itu Cina sudah menemukan kertas. Pada waktu yang sama di tempat yang berbeda, Cina sudah menemukan kertas dan Jazirah Arab menulis menggunakan apa? Era Nabi Muhammad kulit. Setelah itu pelepah kurma. Berarti di era itu Jazirah Arab Cina itu udah saling menulis. Oleh karena itu Cina sudah menggunakan kertas. Cungko setapang. Yang kedua, Cina itu sudah menemukan kompas. Di Arab belum apa-apa, Cina. Yang ketiga itu Cina sudah menemukan mesin cetak. Oleh karena itu, Cina itu mengekspor ke Arab, ke Indonesia itu Indonesia itu ada namanya sutra. Tahu nggak sutra? Sutra kan dari Cina, diekspor ke sampai ke Arab. Era Nabi Muhammad, mengapa di dalam ilmu kita itu kita tidak boleh menggunakan baju sutra, hubungan dengan Arab. Yang ketiga itu Cina sudah menemukan di Arab. Dulu di Arab era Muhammad perang menggunakan apa? Hah? Pedang. Di Cina menggunakan pedang itu saya perang dengan Mbak Muarifah. Kalau perang salah satu akan meninggal. Ya. Tapi di Cina itu perang 1 lawan 10, tapi yang satu menggunakan bisu akan menang. Karena apa? Bisu bisa dilempar dengan jauh. Ya, nah. Tapi perangan harus dekat. Perang jarak jauh kita menang. Berarti peradaban Cina pada era dulu itu ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina atau utlubul ilma walau. Nah, jadi di era yang sama di tempat yang berbeda, Cina sudah menggunakan kompas, Cina sudah menggunakan perang bertulis, Cina sudah menemukan apa itu mesin cetak ya, keempat mesin cetak. Tahu nggak peradaban Sunan di Indonesia? Ada namanya piring. Di Sunan mana ya? Di Sunan Cirebon di itu dan di Kudus itu di Menara Kudus ada namanya bentuk piring-piring itu enggak? Apakah piring itu dari Indonesia? No. I say no. Dari mana? Dari era Nabi Muhammad itu di mana hubungan Cina dan Arab itu? Contohnya, Mas, Pak Iso kan ada sahabat Nabi Asad bin Al-Awwal di mana Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita Waqqas, kalau itu Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat Nabi yang dijamin masuk Islam, tapi makamnya itu ada di Madinah. Akan tetapi di Guangzhou, China itu ada. Kalau teman-teman moga-moga yang ini ya semangat yang penting bisa bahasa Inggris nanti kuliah ke Cina lagi. Itu amin ya. Nanti tahu kan. Namanya makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sahabat Nabi yang ekspansinya itu sampai ke Cina. Berarti Nabi Muhammad itu bukan orang biasa-biasa. Dia mengutus seseorang sampai ke Cina itu Nabi Muhammad. Kita dalam pemahaman pesantren kita itu Nabi Muhammad kan historinya kan Mekah, Madinah, Mekah. Ternyata itu kita melihat Nabi Muhammad cukup kecil ternyata. Berarti kita salah dalam analisis. Di era itu ternyata Nabi Muhammad ekspansinya itu di era Nabi Muhammad ada namanya estafet pengurusan setelah Nabi Muhammad dan Abu Bakar, Umar. Sayyidina Utsman itu menyuruh murid-muridnya itu sampai ke negeri Cina ketemu dinasti Tang.
Jadi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu siapa? Hah? Khalifah ya. Nah, Khulafaur Rasyidin ini diperintah memerintah muridnya dengan Cina. Pada era itu Cina itu yang megang itu dinasti. Nah, kita konteks dinasti Tang itu dinasti bukan kok. Itu. Nanti ada dinasti Tang pertama, kedua, ketiga. Nah, terus konteks dinasti Tang, era dinasti Tang itu hubungan dengan Indonesia juga. Jadi dinasti Tang itu ada namanya Kubilahan. Kubilahan itu masuk ke Nusantara sebelum ada namanya Wali Songo. Kubilahan masuk ke Nusantara di Jawa itu negaranya masih negara Singosari. Ya, masuk Singosari. Ternyata Kubilahan itu kupingnya dipotong oleh Patih Singosari. Dia merasa kalah, masuk ke Jawa. Jawa kan orang hebatnya begini. Masuk ke Jawa, terus dia balik ke lapor ke dinasti Tang bahwa saya masuk ke negara namanya negara apa Jawa itu, negara Jawa apa istilahnya itu. Kuping saya itu ternyata dipotong oleh Raja Singosari. Kalau bisa membuat tentara yang lebih banyak, karena di Jawa itu orang hebat-hebat gitu. Nah, setelah membawa tentara 20.000 tentara, membawa kapal, Kubilahan masuk ke Jawa lagi, mencari negara namanya Singosari. Ternyata di Singosari, 3 hari ternyata udah bubar negara Singosari. Selang waktu 2 tahun dari Cina balik Jawa, balik ke Cina lagi, balik ke Jawa lagi. Selang waktu 2 tahun, ternyata negara Singosari udah bubar. Singosari Malang. Terus apa Arema. Terus ternyata negara Singosari yang mengalahkan Singosari mana? Kan penasaran. Ternyata yang mengalahkan Singosari kerajaan Doho. Ya wis toh, Kubilahan wis carane aku ngalahno Doho Kediri. Soalnya Doho Kediri yang mengalahkan Singosari. Kok tahu dari mana? Dari raja yang namanya Raden Wijaya pertama. Nanti timbullah Raja Majapahit. Raden Wijaya pertama. Raden Wijaya dibantu oleh Kubilahan menaklukkan Doho Kediri. Doho Kediri kalah, timbullah negara namanya Majapahit. Jadi Raja Majapahit pertama dalam sejarahnya itu menaklukkan Doho Kediri dibantu oleh Cina. Berarti kalau tidak ada Cina, tidak ada Raja Majapahit. Terus berjalannya waktu Majapahit, terus ada namanya Raden Wijaya kelima. Nama Raden Wijaya kelima itulah sejarah Wali Songo. Wali Songo dakwah di Nusantara itu dengan mudah. Akan tetapi pendekatan moralitas itu relatif berhasil daripada kita menggunakan pendekatan konteks. Sunan Wali Songo datang ke Indonesia yang pertama seperti Sunan Ampel. Itu pendekatannya lebih ke pendekatan moral. Teman-teman kalau kok kepingin dapat pacar itu pendekatan moral, bukan pendekatan maksa itu enggak. Yang cowok KKN kepingin mbaknya itu pendekatannya moral. Pakai perasaan, kalau nggak pakai perasaan nggak dapat. Jadi Sunan Wali Songo tersebut mengekspansi wilayah Jawa. Nah, Sunan Wali Songo ini mana aja sih teman-teman yang tahu mana? Sunan Wali Songo. Ampel, Gresik, terus Kalijogo. Itu. Ngomongin konteks Wali Songo,
Sunan Ampel dari mana? Raden Rahmat. Ampel Surabaya. Tapi Raden Rahmat dari mana? Raden Rahmat itu dari negara Campa. Campa itu mana toh? Campa itu mana? Tidak tahu. Wali Songo datang. Wali Songo kan paling tua sama. Raden Maulana Malik Ibrahim. Gresik. Yang kedua itu Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ponakan dari Raja Majapahit. Setelah Kibet itu ada kausalitas. Mengapa kita punya anak? Karena pasti dengan sistem menikah. Sunan Ampel itu lahir di kota Campa. Campa itu wilayah Cina bagian selatan. Dulu itu wilayah masuk wilayah Yunan, dinasti Yunan. Nah, dinasti Yunan itu wilayah Campa. Campa sekarang itu menjadi negara baru, namanya negara Vietnam sama Kamboja. Di antara Kamboja sama Vietnam itu ada namanya Campa. Makanya istri Majapahit kelima itu adalah Putri Campa, putri dari negara Campa. Negara Campa dulu itu masuk wilayah China. Sekarang itu sudah menjadi negara Vietnam. Kalau perebutan antara Vietnam dan Cina, kita harus punya tolak ukur. Ada dalam konteks negara, itu negara sebelum modern sama negara modern. Negara modern itu setelah perjanjian Westphalia, ada namanya Eropa, ada namanya Italia, ada namanya Jerman Barat, Jerman Timur, ada namanya Indonesia. Itu setelah perjanjian Westphalia. Demikian dengan negara Campa. Vietnam dulu itu masuk wilayah China sebelum perjanjian Westphalia. Tapi setelah perjanjian Westphalia, Vietnam itu masuk wilayah Vietnam. Berarti Campa dulu itu ikuti Cina, tapi Campa sekarang itu sudah negara baru namanya Vietnam. Nah, Campa negara Campa itu bubar karena kalah dengan negara kecil-kecil itu Vietnam. Nah, orang-orang seperti apa jenis bukan Sunan Ampel aja itu perantauan sampai jauh. Oleh karena itu makanya dari dalam sejarah Sunan Ampel itu mazhabnya itu mazhab Imam Nur Syafi'i. Mengapa begitu? Karena Sunan Ampel itu dari Cina. Cina kan Imam Hanafi. Kalau di Cina ini bayar dulu boleh. Kalau di kita kan keseringan nasi kucing, ya toh bayar makan dulu, baru itu mazhab Syafi'i. Jadi itu Syafi'i kan makan dulu, totalan ada yang kurang ya kurang kerupuk, udah apa ke kota ternyata biasanya tadi makan dulu makan kerupuk kurang balik lagi. Syafi'i mazhab Imam Syafi'i itu makan dulu baru bayar, tapi makan nasi itu bayar dulu baru nanti teman-teman kalau ke daerah Islam yang mungkin ke Thailand, Patani kan, ke Campa, ke Singapura, mesti bayar dulu. Mazhabnya, Imam Syafi'inya, Sunninya hanya di Indonesia. Beruntung kita sebagai mazhabnya. Beruntung kan. Nah, balik ke Sunan Ampel. Sunan Ampel dari Jawa dengan Indonesia menjelaskan tentang agama. Agama itu datang dari Jibril, ya. Allah, Jibril, Muhammad, Woman. Woman bahasa Mandarin artinya kita. Kalau bahasa Inggrisnya Ubi. Kalau bahasa Arabnya anak. Sekarang aku pinteran gue. Canda. Nah, Sunan Ampel datang dari Campa ke Jawa itu tidak pasti ada. Di Campa itu negaranya menyebar, dia lari ke Jawa menyebarkan Islam sampai menyebarkan konteks. Ada bahasa serapan itu tradisi Campa.
Orang meninggal itu ada ngaji 3 hari, ya enggak? Ada istilahnya 7 hari. Itu apakah tradisi dari Majapahit? Tidak. Ternyata tradisi dari campur. Contoh, Cina. Cina itu ada namanya tahu. Apakah di Indonesia ada tahu? Tahu itu sebenarnya bukan dari Indonesia. Tahu dari Cina. Kalau di Jawa itu tidak tahu. Kalau di Cina itu namanya tofu. Sekarang tofu mah, tofu. Tofu itu tahu. Bahasanya kan mirip ya. Nah, tugas Wali Songo ke Jawa itu mensiarkan agama Islamnya. Nah. Agama itu kita belajar agama itu menyerap agama. Agama emang dari Timur Tengah. Sepakat ya, agama dari Timur Tengah. Tapi kita boleh meniru agama ya, tapi tidak dengan budaya. Ya. Apakah bahasa itu budaya? Hah? Bahasa kan budaya. Aku cerita gitu. Di Afrika itu ada negara namanya Sudan. Ada Sudan kan di Afrika. Sudan itu ada negara baru namanya South Sudan. Berarti Sudan Selatan. Ada istilah South. Sudan Selatan itu dekat dengan Arab daripada Indonesia. Dekat mana? Dekat mana? Tapi enggak. Arab Indonesia sama Arab Sudan itu dekat mana? Arab Sudan kan? Kalau saya sudah pikir juga, kejadian bahaya. Dari Arab ke Sudan, dari Arab ini ternyata jauh. Akan tetapi jauh itu menjadikan kita beragama. Tapi Sudan Selatan itu muhadatsah idza bilogatil Arabiyah astati. Sudan Selatan itu nggak akan muhadas, Arab itu memberi. Akan tetapi penduduk Sudan Selatan itu tidak beragama. Sudan Selatan bahasa Arab bagus. Fusah maupun amiyah. Kita, antum pasti kita bukan Arabia. Kolil, sebenarnya bisa. Kolil sama meringis juga, ya. Bisa. Bisa. Tapi itulah ini akan tetapi penduduk berarti walaupun agama dan budaya berbeda akan tapi saling satu persatu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mu'arifah. Agama diciptakan oleh dan budaya diciptakan oleh manusia. Rasa keadaan seperti biasa akan tetapi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, pertanyaannya adalah bentar, aku pikirin ini. Pertanyaannya menarik tapi ini juga yang salah siapa? Sehingga pertanyaan siapa? Mu'arifah ya? Cinta-cinta. Definisi agama siapa ini Tatiana? Siapa? Definisi agama siapa? Up your hand. Mana? Orangnya nggak ada di sini, lari kayaknya. Suruh ke sini dong. Sini, kamu bikin skripsi kayak gini. Orangnya mana? Sofa, Ta'al. Ta'al itu bahasa Arab ini. Bahasa Inggrisnya Kamil. Nah, Mbak Sofa, duduk di belakang. Ya, zakat ini kan. Tema hari ini, Mbak Sofa ya. Sofa, nah. Mbak Sofa, asli mana Mbak? Oh, Meranggen, negara sendiri, Meranggen. Meranggen itu tangganya Mbak. Tema hari ini kan kebudayaan, ini nilai keagamaan atau Wali Songo. Sebilingan, produk mono. Pertanyaan pertama atau dikasih Wali Jawa, Wali Songo dengan metode kebudayaan, apakah satu yang paling
pertanyaannya bagus ya. Kita ingin itu ya Pak. Bahasa masa skripsimu kepada gimana Pak? Pertanyaan apakah paling efektif? Kalau berbicara masa lalu, dakwah sama itu efektif. Kalau nggak efektif, pasti tidak muslim. The big population in this world, Indonesia, right? Reality. Berarti dakwah sama itu efektif. Negara mana Islam yang melebihi populasi di Indonesia? Jadi example. Saya cerita. Ada negara namanya makam namanya dalam kitab itu Syaikhul Qadir Jilani. Syaikhul Qadir Jilani itu tinggal di negara sekarang Uzbekistan. Ya, toh. Orang Uzbek itu mayoritas beragama Islam, bermadzhab Imam Hanafi. Tapi Uzbek itu lama dijajah oleh Soviet. Kalau berbicara konteks keislaman, Uzbekistan, masyarakatnya berKTP Islam, tapi secara ibadah. Orang Uzbek itu kalau diajak ibadah itu relatif karena apa? Lama dijajah oleh Soviet, kalau salah Rusia atau teman-teman Indonesia kan saking fanatiknya kan ya kerja demo ya. Itu ini saya kalau orang Uzbek, orang Indonesia kan bahkan walaupun hajinya baru saja sholatnya ya maaf. Tapi orang Uzbek itu KTP-nya itu Islam, tapi ibadahnya kurang. Mengapa demikian? Karena lama dijajah oleh Indonesia. Di situ ada makam namanya Imam Bukhari. Nanti teman-teman sama ke sana lagi. Ada akan terus apakah efektif? Ternyata mengikuti ini. Yang pertanyaan yang kedua itu efektif jika dakwah sama dengan metode kebudayaan tersebut dapat direalisasikan pada dakwah masa sekarang. Lihat, istilahnya balaghahnya itu muqtadul hal, situasi dan kondisi, sikon. Ada hal-hal dakwah wali songo itu ada yang sekarang itu era di mana di revolusi atau revolusi industri 4.0 digitalisasi. Dakwah wali songo itu kita bisa ikuti kalau konteks masih sesuai relevan dengan sekarang. Contohnya teman-teman itu dakwahnya masih menggunakan konteks wali songo seperti benar, gunang dan sebagainya. Itu masih efektif. Akan tetapi dakwah di sosmed sekarang juga kita harus mengikuti. Contohnya teman-teman ikuti dakwah di sosmed apa? Ya, Gus Miftah ya. Jadi komputer kan? It's okay, no problem. Tapi kan ya balik pada activity bikin demand self itu balik cerita masing-masing. Oleh karena itu, repot dakwah wali sama diri sekarang lihat konteksnya. Kalau konteksnya ke digitalisasi wali sama enggak itu. Kita bisa menggunakan video call kan itu. Menggunakan Instagram, menggunakan apa. Tapi wali sama dulu kan seperti ini. Ini kan ujung-ujung nyambung itu. Tapi kita kan kalau benar berarti kita kan sakit sekarang. Video cite, kita itu sering menggunakan kebenaran itu kalau kita kan pribadi kita masing-masing. Contoh ya, kita satu pos dengan teman. Teman-teman ternyata wilayah sama ini pulang. Yang satu itu bagian, yang satu sedih. Mana kuya dari ini aja. Padahal yang sedih kan dari pulang untuk sekarang pacare kan. Siji bar karo pacare seneng-seneng. Kan hasilnya berbeda. Siji pacare iku berperan siji ora kan beda. Balik-balik. Sing sedih. Karena beda orang itu beda. Oleh karena itu jangan kalau pernah ngaji Cak Nun enggak Cak Nun. Ini sarjana online semua ya. Mahasiswa yang enggak pernah salaman ya. Mahasiswa online kan itu enggak pernah salaman, tahu-tahu diem. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang kedua, lihat situasi dan kondisi. Yang ketiga,
cara melestarikan Wali Songo dengan metode budaya yang diiringi nilai keagamaan tersebut diterapkan di masa sekarang. Oh iya. Pertanyaan nomor 4. Tantangan di mana sekarang jika melakukan dakwah dengan metode dakwah kebudayaan Wali Songo. Tantangan di mana sekarang jika melakukan dakwah dengan metode. Tantangan oke lah ya. Kalau melihat tantangan oke, tapi kita juga melihat realitas ke depan. Kita jangan memaksakan dakwah Wali Songo people to people, maksudnya manusia dengan manusia itu oke. Tapi kita juga ada khususnya teman-teman KKN kalau berdakwah kalau teman-teman mengajari teman-teman Wali Songo kan terakhir dari ngajarin ini pondok pesantren Bunda ngajarin wes dunia motor. Saya tahu kalau salah satu diskon jalim sampai Alia Sarai jadi teman kakak dia tidak tahu namanya dalam kok mana oleh karena itu kalau kita melihat yang dipertanyakan nomor 4 itu metode kebudayaan Wali Songo ini kalau yang kita dakwai kok masih sesuai masalah teman-teman ngajari TPQ, oke masih bisa saya. Tapi teman-teman ngajari cara alfiah di pesantren di Gunung kayaknya, walaupun ini loh, kalau kita kepengen wisata pendidikan di Indonesia, pesantren itu ada 3. Yang pertama itu cicilah kader 20 tahun yang akan datang. Yang kedua itu dicilah kader pesantren. Kader pesantren itu nanti 20 tahun. Yang ketiga itu dicilah kader PMI. 3 elemen ini kalau kita memajukan bangsa Indonesia, memajukan kader Islam NU itu dicilah 3 elemen. Karena 3 elemen ini Ibnu, Pondok Pesantren dan PMI itu laboratorium NU. Jangan bangga kita. Oh, mau selesai. It's okay. The last question. Pengaruh Wali Songo terhadap Muslim khususnya di Tiongkok. Yang bertanya siapa tadi, Mbak? Mbak Sofa. Pengaruh Wali Songo terhadap orang Muslim di Tiongkok. Itu pertanyaan yang kurang tepat. Jadi pengaruh Tiongkok terhadap Muslim di Indonesia. Jadi, ya, wes pokoknya kita pokoknya. Berarti Mbak nanti minta jajan Mbak beli bakso. Oh begitu. Jadi pengaruh Wali Songo itu ke Cina itu tidak ada, akan tetapi pengaruh Cina terhadap Indonesia itu. Contohnya itu dinasti Tang itu mempunyai dinasti namanya dinasti Zuan. Dinasti Zuan itu dakwah ke Nusantara. Nah, lewat siapa? Lewat Budi Campak dan lewat Sunan Ampel. Ada namanya Cinghu di Semarang. Tahu Cinghu? Pernah pacaran di depan Sampokong? Kan pernah. Nah, Sampokong sama Sunan Ampel datang ke Jawa itu bulan Sampokong. Ya, jadi Cinghu sama Sunan Wali Songo itu bulan Cinghu udah keadaan Islam itu. Cinghu masuk ke Jawa. Jawa belum Islam. Cinghu dari mana? Ma Cinghu. Ma itu ada yang mengatakan bahwa Ma Cinghu. Ma itu Muhammad Cinghu. Dia dilahirkan dari suku Hui. Suku Hui populasi Muslim Cina yang terbesar itu suku Hui. Nanti main ke kota Xi'an. Xi'an itu salah satu kota di Cina yang Islam terbanyak di kota Xi'an. Ya mirip makam-makam Sunan Ampel kalau main ke Xi'an itu. Nah, terus pertanyaan yang terakhir itu, pertanyaan kedua jelas ya Mbak. Jadi Wali Songo itu menyebarkan agama itu di Jawa dari Cina, bukan Wali Songo ke Cina. Kembali. Terus jelas. Pertanyaan ini malah malu juga. Dilihat dari bagian kerja penyebaran Wali Songo itu terdapat 9. Ya kan? Wali Songo, Songo kan 9 bahasa Jawa. Nah, terus 5 itu di Jawa Timur.
3 itu Jawa Tengah, 1 itu di Jawa Barat. Tolak ukur keadilan itu tidak di situ. Mbaknya berapa saudara? 2. Mbaknya nomor 1. Adiknya nomor kelas 1 MA. Tolak keadilan itu tidak di situ. Contoh, mbaknya per minggu itu dikasih saku orang tua 200 ribu. Nah, dikasihkan teman MA ya senengan ya enggak? Kan seneng, aku bisa menyatu kebutuhan. Dan mbaknya kan kebutuhan kan beli skincare dan lain sebagainya itu. Dan temennya itu butuhnya yang paling ngasih makan rokok ya enggak? Jadi ada keadaan di mana itu sama itu bukan berarti harus sama tupoksi. Berarti jawaban sementara kenapa Islam jadi menurut karena memang relatifnya seperti itu. Kalau kita memaksakan 3-3 ya nggak bisa. Dan nanti Bandung taruh mana, nanti Jogja taruh mana. Nanti Papua loh, negaranya agama Islam tidak sampai Papua kan, Papua air. Karena di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Peradaban Jawa itu lebih maju juga daripada peradaban Indonesia bagian ini. Oleh karena itu mungkin itu saja dari saya. Ada saja saya jawab. Mungkin nanti kalau enggak ya nanti diulang. Mungkin saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Oke, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita. Pada materi pertama tadi, kesimpulannya, Wali Songo merupakan seseorang yang menyiarkan agama Islam ke tanah Jawa. Metodenya unik, yaitu dengan cara kebudayaan. Padahal negara Indonesia memiliki banyak cara yang beragam. Melalui pendekatan kebudayaan, lebih cepat prosesnya dalam menyiarkan agama Islam. Contohnya, Sunan Kalijaga sering mengadakan pertunjukan, yaitu pertunjukan wayang, dan bisa diterima oleh masyarakat. Untuk kesimpulan pemateri kedua, yaitu berbicara tentang Wali Songo pasti berbicara tentang masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Wali Songo melakukan dakwah tidak dengan mudah. Sunan Wali Songo mengekspansi wilayah Nusantara dengan pendekatan moral. Tugas Wali Songo menyiarkan agama walaupun agama dan budaya berbeda, tapi bisa disatukan. Dakwah Wali Songo masih efektif ketika dilihat situasi dan kondisinya. Kita tidak boleh memaksakan dakwah people to people. Pengaruh Wali Songo ke Cina tidak ada, namun pengaruh orang Cina ke Indonesia ada. Perlu diingat, Wali Songo menyebarkan agama Islam dari Cina ke tanah Jawa. Kedua pemateri telah menyampaikan materinya, dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Ada tata cara yang harus ditaati oleh para peserta, yaitu kepada audien yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka kamera dan menyalakan suaranya, atau bisa diketik di kolom chat. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan satu pertanyaan. Sudah paham ya? Baik, langsung saja yang ingin bertanya. Mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Kurang 2 pertanyaan lagi ya. Boleh dibuka Assalamualaikum warahmatullahi kameranya, wabarakatuh. nyalakan mikrofonnya.
Aku ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Haflim. Mohon izin untuk bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya banyak, tetapi karena cukup satu partisipan satu pertanyaan ya, tidak apa-apa saya pilih yang terbaik. Jadi begini, menurut temanya ya, kita kan itu kan Wali Songo menyebarkan Islam di wilayah Nusantara kan melalui kebudayaan. Nah, kebudayaan yang ada itu merupakan kebudayaan yang asli atau memang mereka membuat sendiri kebudayaan sehingga dapat diterima di masyarakat. Mengingat dari kedua pokok tersebut difficulty-nya berbeda ya, tingkat kesulitannya berbeda. Apabila mereka membuat kebudayaan yang baru, maka akan sulit untuk diterima. Di sisi lain, yang namanya budaya itu harus menghibur, apalagi ditambahi dengan sisipan nilai-nilai agama dan juga niat untuk berdakwah. Dan kalau mereka melanjutkan budaya yang sudah ada, lalu agama apa saja yang dipakai, budaya agama apa saja yang dipakai oleh para wali songo tersebut. Yang saya tahu hanya wayang dan gamelan. Ya kalau wayang itu dari Hindu ya, yang dilatari dengan cerita Mahabharata dan Ramayana. Sedangkan kalau gamelan itu dari Buddha, mengingat bahwa gamelan itu sejarahnya paling awal itu terlihat pada relief Candi Borobudur yang merupakan salah satu candi Buddha yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijenengi Pak. Apa mau? Tadi Mas Dosi Razain apakah ingin bertanya? Udah boleh ini. Tapi kayaknya masnya ada yang mau ngomong soalnya enggak ada. Mana masnya jadi enggak? Saya ada yang nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dosi Irawan dari Demak. Apakah terdengar suara saya, Mbak Moderator? Iya, Mas. Ini saya ingin bertanya, Pak. Kita tema kali ini membahas tentang budaya dan keagamaan. Nah, ini pengalaman pribadi saya sebagai orang Jawa dan juga seorang Muslim, dengan kebudayaan saya yang lebih ke Jawa itu, yang diajarkan oleh para wali, itu sering mendapatkan sedikit cemooh gitu Pak, dari beberapa umat katakanlah. Saya tuh sering disebut bid'ah gitu. Misal, saya ingin tahlil nih, saya bilang tahlil. Kemudian ada beberapa orang yang bilang tahlil itu bid'ah karena memang tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Dan yang bikin sakit hati lagi itu mereka seakan-akan menganggap bahwa saya itu bukan umat dari Rasulullah. Nah, pertanyaan saya itu gimana sih cara kita nyikapin orang yang seperti ini gitu, Pak? Terima kasih.
Sekian, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abduh Kafabihi dari Blora YN Kudus. Bagaimana kita generasi saat ini menerapkan konsep nilai keagamaan dalam kebudayaan untuk meneruskan estafet Wali Songo. Untuk pertanyaan yang kedua dari Muhammad Nur Afif, Wali Songo menyebarkan Islam melalui kebudayaan. Kebudayaan yang ada atau kebudayaan yang asli sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Budaya apa saja yang dipakai Wali Songo? Untuk pertanyaan yang ketiga, Dosi Irawan, budaya dan keagamaan sering mendapatkan bid'ah seperti yang didapatkan oleh Mas Dosi di Demak, seperti contoh tahlil. Itu dapat bid'ah dari warga masyarakat. Nah, bagaimana menyikapi jika mendapati orang yang seperti itu, Pak? Ya. Dipersilakan untuk para pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana kita generasi saat ini menerapkan konsep nilai keagamaan dalam kebudayaan untuk meneruskan estafet Wali Songo. Cek dengeran enggak? Ya, cek kalau bisa ya. Wali Songo ya. Kemarin ini aku juga main ke Wali Songo. Kalian tuh kamu tuh? Aku kaget tapi di Wali Songo itu mahasiswanya itu nggak pakai kerudung. Yang pakai kerudung kan mahasiswi. Tanda kan. Mahasiswa ini top intelektual. Pertanyaan yang pertama itu dari Mas Kafabi, masalah konsep kebudayaan. Kalau kita kepingin mewarisi konsep kebudayaan untuk sekarang, retorika. Kita lihat konsepnya konsep apa dulu. Kalau konsepnya masih konsep kebudayaan, itu pun dalam konsep positif, dan sebagainya, oke. Akan tetapi konsep kebudayaan itu kalau dulu dipakai sekarang situasi dan kondisinya tidak sesuai ya kita terus contoh era Wali Songo Majapahit mengirim surat itu kan pakai seorang pesuruh. Sekarang kan
Ramadan soleh wal-akhir menggunakan masa lalu yang baik dan mengambil depannya. Berarti yang pertanyaan itu konsep dalam konteks kebudayaan Malaysia untuk ke depan itu pakai dalil NU itu mohon ya dari NU seperti itu ke depan hal-hal yang bisa kita ambil. Contohnya banyak kita muktamar dan sebagainya menggunakan konvercap IPNU, konvercap PMI, NU dan sebagainya. Berarti al-muqaddam ala konstitusi solih wal jadi asal itu masih relevan. Berarti hal-hal Wali Songo yang dahulu kalau sesuai pasti kita ambil. Pendekatan moral itu sangat. Karena apa? Di atas kebenaran itu masih ada manusiaan moralitas. Contoh kita membuat kegiatan ini. Kalau kita iyalain kebenaran, enak ini jadi balik sebenarnya mungkin channel. Kan iyalah. Ego di sana enak. Sindir kena tahu aku dulu. Aku nggak usah ngomong tapi juga aku dulu. Tapi kita lihat moral substansinya. Yang penting kita lihat pandangan oh ya wes keadaannya seperti ini kita lakukan yang lebih realistis. Nah, terus pertanyaan yang kedua nanti ditambah dari masyarakat Wali Songo kebudayaan dua sisi. Pertanyaannya terus apakah ini pendekatannya itu menggunakan apa enggak tadi yang pertanyaan dari Mas nah, asli kebudayaan asli ataukah konsep dari Wali Songo kebudayaan sebenarnya kan budaya itu dihasilkan dari cipta karsa manusia buat nasi goreng dari bawang merah bawang putih lombok kurang enak ternyata dikasih yang enak nah, enak kita jual nah, demikian dengan realitas contoh ada hal yang asli dari budaya Jawa akan tapi ada yang contoh Kalingga stupa dan apakah sebelum Islam Wali Songo masuk di Jawa kan udah ada agama Kapitaya Hindu Buddha. Apakah di Cina di Campa tidak ada? Ada. Dolan sing kurang ada kan. Ada namanya kota di Beijing itu ada tinggalan arkeolog itu mirip di Prawoto, mirip di apa jenengan Borobudur. Berarti dulu itu budayanya sama. Ada hal yang pembaruan seperti wayang itu budaya Jawa itu mungkin konsepnya dakwahnya sama seperti itu. Akan tapi warisan juga ada. Apakah di Indonesia aja? Tidak. Di luar negeri pun sama. Ada, tapi di WWS terus masalah konteks budaya itu emang ada hal yang ada pembaruan. Jadi kita belajar agama itu substansinya, bukan faktualitas. Kita agak boleh memaksakan diri kita harus belajar bahasa Arab itu kan enggak. Teman-teman kan ngomong apa tetap uyang. Akalaya dulu akhlak syarifah sebut-sebut. Oleh karena itu kita belajar agama dari Arab, belajar agamanya bukan budaya. Maka di NU itu ada namanya istilah tasawuf, tawadhu. Itulah kita ngambil jalan tengah-tengah. Hal yang baru kita ambil, hal yang masalah ini kita juga terus contoh apalagi ya? Ada hal-hal yang kita tidak tahu seperti makan. Dulu juga di Cina ada namanya, di Cina makannya pakai beras. Bahasa beras itu apa? Rus ya gitu. Nasi bahasa Arabnya kan rus. Kalau bahasa Mandarinnya Jepang. Bahasa Inggrisnya rice. Jika Jepang mah, this is rice. Yes, this is rice. Kan gitu.
Oleh karena itu, ada hal yang seperti sampah, makanya orang petani Thailand, orang Vietnam itu terkenal dalam sektor pertanian. Kenapa? Di era dulu pertanian. Sektor pertanian beras itu bulan sampah daripada jamu. Jadi ada dua aspek. Apakah itu buatan Wali Songo sendiri atau enggak? Seperti wayang itu bisa aja. Itu buatan Wali Songo sendiri. Tapi belum dikaji. Kalau berbicara Sunan Wali Songo itu berbicara namanya buku The Archaeolog dia Wali Songo. Mungkin Wali Songo bukan Agus Sunyoto. Teman-teman kan tahu Agus Sunyoto kan ketua Bumi GPN. Nanti teman-teman kalau belajar Wali Songo belajar ke Agus. Nanti tak kasih contoh. Aku baru. Terus yang pertanyaan itu kalau kita seperti Mas yang ketiga itu kita menikmati pujian gitu. Kita itu sering dihujat kebenaran masalah konteks kebenaran subjektif. Dia benar saya ya salah. Saya benar dia salah. Bukan kita lebih cenderung di situ. Di kuliah pun sama, komtingnya tidak memfotokopi, kita pasang dulu fotokopi. Saya udah bayar, merasa kita benar, merasa diri kita bayar. Ketika kayak sama, saya kan udah bekerja, dia nggak mau bekerja sama sekali. Saya udah membuat konsep acara sini itu udah dan sebagainya. Dia dengan konsep kita pribadi. Demikian dengan di masyarakat. Kalau melihat orang itu takfiri ya istilahnya ya, mengkafirkan kita dan tahlil, khurafat dan sebagainya itu bid'ah dan sebagainya. Kita pandanglah sesuatu dengan pandang surga itulah. Surga itulah. Jadi kita tidak mudah terpaku untuk menyalahkan seseorang. Kalau kita disalahkan seseorang, jangan kita bantah dia. Nanti dia tidak suka dengan kita. Itu pasti. Orang lain kok tidak sesuai dengan kita itu jangan bantah kebenaran dia. Menurut dia. Benar. Nah, oleh karena itu tugas kita itu di situ. Pandanglah surga itu. Kalau kita dikafirkan seperti tradisi apa ya istilahnya? Seperti berkatan itu kan bukan tradisi Majapahit tapi tradisi sampah. Ganjaan itu tradisi sampah. Oleh karena itu kalau kita jadi keduanya itu bukan budaya Islam, ya jelas kan. Tapi kalau tidak ada sejarah keduanya, tidak ada Islam masuk sejarah. Karena apa? Tradisi campa di bawah Sunan Ampel dan disebarkan oleh realitas sosial society di Jawa. Mereka kita komunitas. Sebab tidak ada Sunan Ampel, tidak ada lo bukan Islam. Kalau kita pikirkan gitu kan. Loh, itu kan budaya kamu seperti itu juga kalau nggak ada Sunan Ampel bukan Islam. Apakah langsung dari Nabi Muhammad SAW? Harus ada namanya ini dari ini dari ini. Nah terus kita pandang secara subjektif. Yang kedua itu kita pandang santai gitu, nggak usah ngeget. Beda itu kita lihat beda itu indah. Kita tidak bisa memaksa orang lain itu sama. Lahirnya bangsa Indonesia itu dari perbedaan-perbedaan. Orang Jawa sebagai fondasi, orang Bali sebagai rumah, orang Sumatera sebagai rumah, orang Sulawesi menjadi jadinya rumah kita. Namanya rumah apa ini? Islam sebagai fondasi, Hindu sebagai dinding, atau Buddha sebagai atap rumah, Kristen menjadi isi rumah, namanya rumah kita ini. Dari perbedaan-perbedaan itulah negara kita mewarisi dari Nabi Muhammad lewat Wali Songo itu belajar Islamnya, bukan budayanya. Kenapa? Budaya Arab tidak selamanya bagus. Ada hal yang gimana budaya Arab itu. Terus pertanyaan dari Mas Dosi yang ketiga itu
masalah cara menghadapi orang itu, kita berbicara moral, kita berbicara kemanusiaan, kita tidak boleh kita tidak boleh kaki. Oh lo apa lo tonjok, kan nggak boleh. Kita dikatakan dia kita, pandanglah kita dengan kacamata Tuhan, dengan bukan kacamata kita. Kalau kacamata kita pasti kita emosi ya. Contoh, mbaknya namanya siapa? Mbak Dewi. Kalau saya berdebat Mbak Dewi dengan kacamata saya, pasti saya akan marah karena kacamatanya kacamata saya. Tapi kalau kita berkacamata Tuhan, ya Mbak Dewi dan saya itu sama-sama manusia, sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, artinya bisa jadi saya salah dan Mbak Dewi. Teman-teman kalau berkomunikasi jangan salah karena apa? Stucknya aja salah. Bangun tidur kita chat pacar pasti hasilnya beda. Ya kita yang di sini nggak tahu bahwa kita itu bahwa dia bangun tidur. Emosi salah menghasilkan langkah yang salah. Langkah yang salah menghasilkan hasil yang salah. Hasil yang salah menjadikan masa depan suram. Demikian. Mungkin itu saja dari saya, nanti tambahin Gus. Sebenarnya tadi sudah cukup sangat terkait, cuma tadi diminta tambahan. Jadi intinya seperti ini, sahabat-sahabat, teman-teman, kita di generasi saat ini, tadi pertanyaan yang pertama, bagaimana generasi khususnya di generasi muda yang saat ini kita meneruskan estafet Wali Songo. Jadi gambarannya seperti ini. Kita generasi muda, ketika kita mau menjalankan estafet, meneruskan estafet Wali Songo, kita kulturnya itu kebudayaan yang khususnya adalah kebudayaan. Kita tinggal menjalankan kebudayaan yang kemarin dipakai oleh Wali Songo untuk syiar Islam. Ini meneruskan juga kebudayaan asli atau kebudayaan baru. Karena kita sebagai penerus estafet Wali Songo, kebudayaan asli atau kebudayaan baru, di situ kita tinggal melihat. Jadi kita bisa menggunakan kebudayaan yang lama, namun di sini kita bisa mengembangkan. Contoh tadi dicontohkan adalah wayang dan gamelan. Dulu cerita wayang itu bagaimana yang saat ini bisa kita kembangkan yang pada zaman sekarang. Karena zaman dulu dengan zaman sekarang kita perkembangan zamannya itu berbeda. Dulu zamannya A, sekarang sudah zaman B. Zaman orang tua kita seperti ini, zaman kita sudah beda lagi seperti itu. Jadi kebudayaan asli atau kebudayaan yang baru, intinya selalu kita kembangkan kebudayaan itu yang notabene untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan kita bersama. Terkait dengan bid'ah atau tidaknya tadi, teman-teman bisa melihat contoh kalau itu kita melihat dari sudut pandang. Kita punya koin, yang satu melihat saya taruh di tengah, yang satu melihat gambar dan yang satu melihat angka. Yang kanan ini gambar, yang ini lihat ini angka. Padahal intinya apa? Itu adalah uang logam. Dan di situ fungsinya sama, itu untuk alat. Jadi kita jangan kok terus seolah-olah apa yang kita lihat itu adalah yang kita paling mudah di antara yang lain. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya Wali Songo itu adalah kebudayaan yang sudah tepat untuk bisa kita laksanakan sampai saat ini, dan kita bisa mengembangkan syiar-syiarnya Wali Songo melalui kita sebagai mahasiswi yang ada di Wali Songo. Dan hanya itu, terima kasih.
Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita. Hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi online yang membahas tentang kebudayaan yang diiringi nilai-nilai keagamaan dalam dakwah Wali Songo. Selanjutnya, sebelum kita nutup sesi ini, saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan diskusi online kali ini. Kebudayaan dulu dipakai, sekarang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Budaya diciptakan dari cipta karya manusia. Ada budaya asli, ada budaya baru. Kita tinggal menjalankan kebudayaan yang sudah ada, namun kita bisa mengembangkan. Tugas kita itu pandanglah sesuatu. Surga itu luas. Kalau kita disalahkan seseorang, jangan bantah kebenaran dia. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada penyaji yang telah memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para audien atas partisipasinya dalam kegiatan diskusi kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati. Acara saya serahkan kembali kepada Acara demi acara dan diskusi kali ini telah kita lewati. Sebelum acara kita tutup, ada sesi foto dengan pemateri terlebih dahulu. Untuk para penanya, 3 penanya tadi bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di pamflet. Nanti akan dikirim saldo ShopeePay. Sekarang para peserta diskusi bisa absen di link yang sudah dikirim di kolom chat. Untuk para peserta bisa menyalakan kameranya, bisa kita screenshot semuanya, bisa dinyalakan kameranya. Untuk slide pertama bisa dinyalakan kameranya. Oke, dalam hitungan 3, 2, 1. Untuk slide kedua, saya hitung 3, 2, 1. Untuk slide selanjutnya, dalam hitungan 3, 2, 1. Saya menahan. Slide selanjutnya 3, 2, 1. Slide terakhir dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti diskusi online kali ini. Acara demi acara dalam diskusi kali ini telah kita lewati.
Akhirnya saya Muarifah selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman yang sudah absen bisa meninggalkan Zoom. Apa? Ya, sama Mas Nasir Jali. Ya. Hah? Silakan. Guys, guys. Ganti saya. Oke. Nasib di sini juga. Oh. Oh. Sini kok ya. CV-nya jenengan Mas. Mobil siapa? Pasar berapa? 7 berarti ya? Guys, rumahnya mana? Ini guys, yaitu misalnya apa? Perdagangan ekonomi, fakultas ekonomi,